Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk sahabat sekalian. Hai guys, semoga hari ini baik-baik saja bersama orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang kita senangi. Guys, pada kesempatan hari ini saya coba untuk membahas tentang ada 5 tips untuk menjadikan kepribadian kita disenangi oleh orang lain. Sebelum mendengar analisa yang saya sampaikan tentang 5 tips untuk menjadi kepribadian yang disenangi oleh orang lain, mohon kiranya sahabat sekalian, teman karib kerabat untuk like, comment, and subscribe video saya sehingga kita terus mempererat persaudaraan dan ada saling ketergantungan antara kita. Namun oleh karena itu harapan besar saya like, subscribe, and comment daripada sahabat sekalian. Baiklah sahabatku sekalian, pada kesempatan hari ini yang terlalu saya sampaikan dari awalnya bahwa ada 5 tips untuk menjadi kepribadian disenangi oleh kawan. Yang pertama, murah senyum. Sahabatku sekalian, mengapa senyum menjadi sebuah kebanggaan atau menjadi senjata ampuh untuk menjadi kepribadian kita disenangi oleh orang lain? Tentunya menjadi seorang senyum yang itu adalah sebuah sedekah pada dasarnya di dalam nilai agama, tapi di dalam ilmu logika juga dibutuhkan bahwa nilai senyum itu menjadikan orang suka dan cinta kepada kita. Oleh karena itu bagaimana menjadikan kepribadian murah senyum itu adalah hal yang perlu kita prioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ingat, jangan senyum dengan keadaan sendirian. Bisa jadi kita dianggap orang yang berlainan secara psikologi. Oleh karena itu, bagaimana menebar kesenyuman kepada sahabat sekalian, baik kawan maupun musuh. Ini adalah tip pertama. Sehingga ketika kita sudah menampakkan senyum pada raut wajah kita dengan penuh ketulusan, disitulah akan membuka keran sahabat kita untuk cinta dan punya rasa bersama kita dalam menjalin komunikasi maupun sejenisnya. Yang kedua, tip yang kita perlukan untuk membuat orang lain senang kepada kita adalah perbanyak cara mendengar. Mengapa Tuhan menciptakan kuping kita 2, mata kita 2, mulut kita 1? Karena kita diamanahkan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mungkin pada kesempatan hari ini mengapa saya lebih banyak berbicara, karena memang tupoksi saya pada saat video ini memang diharuskan berbicara. Tapi kalau kita langsung berjumpa dengan saya, mungkin saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena itulah konsekuensi di dalam kehidupan kita untuk menjalin komunikasi. Ada pendengar dan ada yang berbicara. Atau dalam bahasa ilmu komunikasinya ada message atau pesan, kemudian ada kesan, kemudian ada berbicara, ada yang mendengar. Namun ketika kita supaya dicintai dan disenangi oleh orang lain, tentunya konsep lebih banyak mendengar adalah ini tip yang paling bagus untuk menjadikan kepribadian kita disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, sahabatku sekalian, yang ketiga ini kurangi mencerca maupun mengkritik yang sifatnya tidak produktif. Ini kepribadian yang harus kita miliki. Mungkin selama ini sahabat melihat bahwa beragam kritikan yang saya sampaikan baik kepada oknum kepemerintahan, kepada sahabat-sahabat sekalian, tapi percayalah bahwa ada ukuran tersendiri untuk kita supaya disenangi oleh orang lain. Tentunya kurangi mengkritik yang tidak produktif dan mencela orang lain. Nah, perilaku mengkritik yang tidak produktif dan mencela orang lain sesungguhnya adalah perbuatan yang tidak terpuji. Untuk itu, lakukanlah kritikan-kritikan yang sifatnya membangun. Lakukanlah kritikan-kritikan yang sifatnya tidak menjustifikasi orang lain. Kemudian, jangan biasakan hidup kita untuk mencela orang lain. Nah, kalau sudah kita masuk ke mencela, kita kemudian untuk mengkritik yang sifatnya sedikit radikal, ini membuat orang lain tidak akan senang kepada kita. Memang di dalam hidup kita dibutuhkan sebuah kritikan
tapi kritikan sifatnya membangun, kritikan yang sifatnya mengevaluasi, dan kritikan yang sifatnya hanya untuk melakukan pembaikan atas perilaku yang sahabat kita lakukan. Namun kritik atau teori mengkritik juga dibutuhkan dalam persepsi, dalam keilmuan komunikasi. Oleh karena itu yang ketiga sahabatku sekalian, lakukanlah kritikan yang produktif dan hindari kebiasaan mencela. Baik sahabatku sekalian, ini yang ketiga. Yang keempat, tip yang harus kita miliki di dalam kepribadian supaya disenangi oleh orang lain itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain senang kepada kita. Ini memang tidak diperlukan di dalam perkehidupan, tapi paling tidak ada keindahan dan seni tersendiri dalam hidup kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana menjadikan kepribadian kita yang cerdas. Cerdas saja tidak cukup di dalam beretorika. Cerdas saja tidak cukup di dalam bernarasi dan beride-ide. Ketika cerdas ini tidak kita bahasakan dengan lisan kita dengan lemah lembut. Oleh karena itu menjadi kepribadian yang disenangi oleh orang lain tentunya bagaimana komunikasi yang lemah lembut. Nah, di dalam ilmu komunikasi kita dibutuhkan menjadi ukuran bagi kita selaku makhluk sosial ini untuk menjadikan kepribadian kita yang tangguh, kepribadian kita yang disenangi orang lain. Banyak orang-orang di sekeliling kita pada dasarnya tidak ada masalah yang lebih besar, tapi hanya permasalahan beda persepsi. Nah, ketika dia tidak pintar untuk menjalin komunikasi yang baik, akhirnya persoalan yang kecil menjadi besar dan persoalan yang besar makin membesar. Ini diakibatkan kekurangan mereka dalam melakukan ahli komunikasi. Oleh karena itu sahabatku sekalian, komunikasi yang baik menentukan barometer kehidupan kita atau kepribadian kita disenangi oleh orang lain. Sahabatku sekalian, ini adalah gambaran tentang menjadi kepribadian yang disenangi oleh orang lain, dan sesungguhnya ketika hidup kita disenangi oleh orang lain, menjadikan hidup kita rasanya bermutu, menjadikan hidup kita rasanya berpotensi, menjadikan hidup kita rasanya layak untuk bersama orang-orang lain, yang akhirnya membuka pintu rezeki dan pintu rahmat untuk kepribadian kita. Ketika hidup kita penuh dengan kedamaian dan kenyamanan, justru disitulah letak kesuksesan hakiki pada diri kita. Sahabatku sekalian, di dalam kepribadian, nilai, ruh dan jasad yang kita miliki ini ada namanya alam bawah sadar. Ada pemikiran, ada fisik atau jiwa, kemudian ada alam di bawah sadar. Pada dasarnya alam di bawah sadar ini seringkali melupakan bahwa setiap komunikasi yang kita sampaikan, setiap tindakan yang kita lakukan sifatnya secara fisik tidak sinkron. Pada saat inilah terjadi benturan yang akhirnya kepribadian kita serba salah. Oleh karena itu, menjadi kepribadian yang tidak boleh serba salah, kita harus punya tips. Yang pertama, tetap fokus dengan keadaan dan menghadapi apapun persoalan di ke depan. Kemudian kita harus menjadi kepribadian yang tenang. Menjadi kepribadian tenang tentunya ini berangkat daripada suara hati. Pemikiran adalah sebuah mesin yang bergerak untuk menjadikan fisik kita atau jiwa kita bersifat positif atau negatif yang kita kerjakan. Ketika skenario yang telah disettingkan oleh pola pikir kita dengan memberi kontrol atau remote kepada fisik jasad kita, maka disitulah ukuran kepribadian manusia, apakah dicintai oleh orang lain atau dibenci oleh orang lain. Katakanlah perbuatan kita melakukan konflik atau benturan fisik. Pada dasarnya benturan fisik ini secara kemanusiaan tidak ada satupun yang sepakat. Kalau dalam bahasa agamanya bahwa peperangan itu bukanlah solusi dalam berperi kemanusiaan. Karena ketika peperangan terjadi, siapa yang diuntungkan? Tidak lain dan tidak bukan yang dihasilkan dari sebuah pertempuran atau peperangan adalah anak yang yatim piatu, istri yang menjanda, kemudian kemiskinan di mana-mana. Ini yang dihasilkan ketika terjadi peperangan maupun pertumpahan darah ataupun konflik secara fisik yang kita lakukan secara manusiawi. Itu sebabnya
perang itu bukan solusi di dalam hidup dan berkehidupan, atau benturan fisik juga bukan solusi dalam hidup dan berkehidupan. Sehingga kita tidak perlu mengapresiasi sekiranya kita mempunyai fisik yang gagah, kita mempunyai ide yang cemerlang, ketika alam bawah sadar kita, pemikiran kita dan fisik kita tidak kita kolaborasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi kepribadian tangguh adalah kecerdasan pola pikirnya berkolaborasi dengan alam di bawah sadarnya dan dilanjutkan dengan keadaan fisik dan jiwanya. Di sini akan menjadilah kepribadian kita yang sempurna, yang tentunya kepribadian yang disenangi orang lain, kepribadian yang mudah senyum, kemudian berkomunikasi yang baik, kemudian selalu menjadi solusi-solusi di tengah pergaulan sosial, kemudian menjadikan kepribadian seperti magnet yang menjadi daya tarik bagi orang lain kepada diri kita, sehingga apapun dambaan dan cita-cita kita kedepannya mudah untuk disenangi oleh orang lain. Sahabatku sekalian, inilah trik yang saya pikir sangat ampuh dan jitu untuk menjadikan kepribadian kita kepribadian yang disenangi orang lain, kepribadian yang tangguh. Meskipun saya juga bukan orang-orang yang banyak disenangi orang lain, tapi paling tidak saya coba untuk belajar bagaimana menjadi kepribadian yang baik dan benar, sehingga kepribadian yang saya miliki seperti sebuah magnet yang banyak dicintai oleh orang lain. Namun saya juga yakin bahwa dengan konsekuensi yang saya miliki, semakin banyak orang mencintai saya dan semakin banyak juga orang membenci saya. Tapi saya tidak pernah berpikir mengapa orang membenci saya, karena saya juga sadar itu adalah fitrahnya kehidupan, dan tugas saya adalah selalu menebar kebaikan dan kesenyuman, kemudian berbuat sesuai dengan tupoksi yang saya miliki, dan percaya bahwa Allah senantiasa memberi sanksi atas apa yang saya perbuat. Dan nantinya insya Allah Tuhan selalu memberikan hadiah berupa surga yang telah Dia janjikan. Sehingga kepribadian yang saya miliki, kepribadian yang coba untuk seikhlasnya, kepribadian yang coba untuk sejujurnya. Demikian sahabatku sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.